kita dengar bahwa Umar bin Khattab Ya. mengubur anaknya hidup-hidup. Apakah berita itu benar atau itu yang karangan dari orang-orang yang tidak suka kepada Umar? Ustaz, mohon dijelaskan. Baik. Firman Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan nanti apabila ditanya ya bayi-bayi yang dahulu atau anak kecil ya tentunya yang masih balita atau belum sampai umur 8 tahun itu dikubur hidup-hidup. Memang ada kisahnya. Ada kisahnya dan tidak menyeluruh. Ya, karena Allah paparkan di Al-Quran, Allah firmankan berarti ada peristiwa. Pertanyaan, apakah menyeluruh? Tidak. Bahkan lebih lagi ialah apakah Umar bin Khattab radhiyallahu bangsawan Quraisy dan orang yang super cerdas. Soalnya, apakah beliau pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup? Itu yang dulu kita pernah dengar dari para penceramah atau kita baca. Ternyata tidak benar. Seandainya itu benar, beliau membunuh anak perempuannya. Toh, beliau punya anak perempuan bernama Hafsah. Nah, itu. Ada apa dia pisahkan dengan yang dia bunuh dan dia biarkan hidup? Kalau akal kita bicara, oh itu karena anaknya cacat, itu kan karena akal kita. Ya, nah hidupnya Sayyidatu Hafsah yang kelak akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Nah, ini membuktikan tidak benar kisah itu dan kita khawatir ada orang-orang yang ingin memburukkan nama baik dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu sebagaimana kerjaan orang-orang Syiah Rafidhah. Jelas, tidak lagi kita ragukan lagi. Dan jamaah kenapa hanya Umar yang tertuduh? Atau Umar yang kita ingat? Kenapa tidak ada yang lain? Atau mungkin ada kisahnya tapi ditutup-tutupi. Umar doang yang kita kata hafal, yang kita ingat. Padahal tidak. Ada kisahnya kemudian mereka menguburkan karena dua hal. Khawatir nanti menanggung malu. Apalagi yang berstatus budak. Nanti ketika dia besar akan dijadikan budak, pemuas hawa nafsu, dijual pindah tangan ke satu dengan yang lain. Berarti dia menanggung malu. Atau kefakiran. Anak perempuan dahulu nggak mungkin bekerja. Nggak mungkin berperang. Yang dengan perang mendapatkan harta rampasan. Nggak akan mungkin bertijarah, berbisnis, mengarungi padang pasir. Hanya di rumah saja. Nah, dua hal ini. Yang pertama tadi ialah akan kelak menanggung rasa malu. Yang kedua, miskin. Nah, miskin. Tapi yang pertama tadi itulah yang mereka khawatirkan. Bahwasanya akan menanggung malu jika anaknya sudah gadis, apalagi berstatus budak. Merdeka pun kadang-kadang ada perampokan, ada penjarahan, ada yang namanya peperangan. Yang kalau udah berperang, yang tadi seorang merdeka, seorang bangsawan tertawan menjadi hamba sahaya. Nah, itu kata mereka bunuh. Untuk jangan menanggung malu sepanjang hidup. Nah, jadi ketika Allah terangkan tentang bayi-bayi yang masih kecil tersebut dibunuh hidup-hidup, nanti ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa ia dibunuh. Tentunya ini akan menjadi bumerang bagi pembunuhnya atau mungkin bagi ayahnya. Dan ini pertanyaan bagi orang-orang yang telah membunuh. Orang-orang Quraisy Mekah ketika mendengarkan itu ayat. Ini kan Makkiyah surah ini kan. Nah, mereka teringat apa yang ingin Allah dari firman ini, dari firman Allah ini, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sungguh besar membunuh orang lain, apalagi membunuh anak kandung. Nah, situlah kita harus tahu bahwasanya nggak akan mungkinlah ada pada manusia. Jikapun ada, itulah termasuk orang yang zalim. Bahkan kata para ulama termasuk orang-orang yang membunuh bayi-bayi itu ketika aborsi itu.
Ya, bahkan para ulama merumuskan, dan pernah saya bahas ketika di S1 itu, ialah hukum aborsi itu dibolehkan jika hampir-hampir tidak ditemukan. Ya, jika dokter ahli yang memponis, ahli ya, jujur memponis bayi akan lahir akan cacat seumur hidup. Itu pun boleh digugurkan ketika sebelum usia 4 bulan. Belum ditiupkan ruh. Hampir tidak ada orang yang berbuat pada hari ini. Yang ada ialah berusia di bawah 3 bulan, ya, atau 2 bulan, dari hasil yang haram, hubungan di luar nikah, karena takut menanggung rasa malu, digugurkanlah alias diaborsi. Hukumnya haram, sama dengan membunuh orang yang hidup. Nah ini ya, tidak boleh jamaah, ya, dan kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, musibah, dan kita dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa, termasuk dosa ya yang namanya perzinahan. Bahkan hari ini ya kita dapatkan ada istilah ya seks online, ya, yang sangat berbahaya. Hanya sekedar iming-iming pulus atau HP atau transferan uang dia hitungan sejuta atau setengah juta. Mampukah kita membuka semua aurat, khususnya korban terbanyak kaum wanita, dipertontonkan dia di depan layar, semua aurat-auratnya terbuka. Itu namanya seks online. Lalu si laki-laki yang menelpon, yang telah memberikan dia janji ataupun uang tersebut, memerintahkan, dan semuanya dipatuhi. Apa makna ini? Kehinaan, kemudian ya kedunguan kalau bahasa ya, sebagian orang. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kita semuanya, Allah lindungi kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita dari semua perbuatan maksiat, mungkarat, sayyiatul akhlak. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al-ilmu nafi' dan amal yang saleh, dan diteguhkan di atas al-Islam dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cukup Pak Saiban, barakallahu fikum jami'an.